Massa 1 kg memiliki sumbu putar tanpa gesekan pada pusat massanya. Oke, jadi ada sumbu putar di tengah-tengah batang. Sebongkah tanah liat memiliki kecepatan 10 meter per detik. Ditabrak si batangnya, menumbuk tongkat dan menempel pada tongkat. Jadi keadaan akhirnya adalah batang berputar bersama-sama dengan tanah liat, nempel di ujung batang. Kehilangan energi pada peristiwa ini adalah jadi energinya yang hilang. Jadi energi awal lebih besar daripada energi akhir. Kita hitung berapa besar kehilangan energinya. Ini soal yang sulit. Sabar saja ya. Kita harus mengingat materi momentum sudut. Nilainya sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut. Kita akan menerapkan juga hukum kekekalan momentum sudut. Total momentum sudut awal sama dengan total momentum sudut akhir. Lalu energi yang terlibat di sini adalah energi kinetik, lebih tepatnya energi kinetik rotasi, karena gerak yang ditinjau rotasi, bukan pergeseran. Nilainya sama dengan setengah dikali momen inersia dikali kuadrat kecepatan sudut. Kita juga harus mengingat momen inersia. Rumusnya adalah K dikali M dikali R kuadrat. Cek soalnya beberapa satuan belum SI, yakni pada massa tanah liat dan panjang si batang. Daftar apa yang diketahui. Massa 1 kg. Sumbu rotasinya di tengah-tengah batang. Massa yang kedua, tanah liat, juga sudah diketahui. Kita jadikan kilogram. Awalnya batang diam, tidak berputar, jadi kecepatan sudut si batang awalnya 0. Si tanah liat memiliki kecepatan awal. Dia menumbuk batang di ujungnya, jadi dia berjarak setengah meter dari sumbu rotasi. R2-nya 0,5 meter. Sementara L1 sama dengan 1 meter. L maksudnya panjang batang, bukan momentum sudut. Momen inersia batang sama dengan 1/12 dikali M dikali L kuadrat. L-nya adalah panjang, bukan momentum sudut. Dari mana? Dari catatan. Silakan buka lagi. Nilai I2 si tanah liat sama dengan MR kuadrat. Kita anggap tanah liat ini adalah benda titik. Akhirnya si tanah liat menempel pada tongkat, jadi berputar bersamaan. Kalau berputar bersamaan berarti kecepatan sudut dua benda sama. Kita tuliskan sebagai omega aksen saja. Yang ditanyakan kehilangan energi, delta E. Kita terapkan awalnya kekekalan momentum sudut, awal, akhir. Jabarkan rumusannya, lalu jabarkan juga masing-masing besaran I1, I2, dan seterusnya. Masukkan juga nilai yang bersesuaian. Didapat hubungan berikut. Kita ganti omega dengan V per R. Nampak ribet ya, sabar saja, masukkan lagi nilai yang bersesuaian. Oke. Menjadi lebih sederhana tampilannya. Nah, bisa kita dapatkan nilai kecepatan sudut akhir kedua benda, tanah liat dan batang. Mereka berputar bersamaan. Ruas kanan, ruas kiri kalikan 120 supaya tidak usah ada pecahan. Oke. Didapat bahwa kecepatan sudut akhirnya 60/13 radian per sekon. Kita cari energi akhirnya menggunakan rumusan energi kinetik rotasi. Masukkan nilai-nilainya.
Didapat bahwa energi akhirnya adalah 15/13 Joule. Selanjutnya, kita cari nilai energi awalnya. Oke, kita jabarkan sedikit. Awalnya si batang diam, jadi yang terlibat, yang kita perhitungkan hanya si tanah liat. Masukkan nilai yang bersesuaian. Didapat bahwa energi awalnya 5 Joule. Selisihkan saja kedua energi ini. Kita hitung, didapat bahwa terjadi kehilangan energi sebesar 3,85 Joule. Yang paling dekat C.